masih dimungkinkan ada dibuka lagi. Itu namanya peluang usaha lewat peraturan menteri Permen. Mas Purwa, saya tolong diingatkan Permen berapa Mas Purwa? Mas Purwa? Permen berapa peluang usaha? 13 2010 Pak. Ini master plan Pak. Panjang terus tanpa batas saya memang nggak ada. Outline dengan kondisi. Oh, oke. Ya, jadi begitu Pak, dibuka. Sementara tidak pernah ditata. Kemudian KPID juga melakukan EDB. Oke Pak, saya nangkap. Nah, saya siap Pak, dipanggil 24 jam Pak. Ini Pak Menteri. lain dengan komisi, kalau komisi ini saya bicara ada batas waktu Pak. Nah. Jadi kalau batas waktu dari 2015, asumsi saya kan sama dengan ini udah 2 tahun moratorium, karena belum keluar lagi. Tapi rupanya tadi radio agak berbeda, jadi tanpa batas waktu. Master frekuensi itu peluang usaha Pak. Beda. Betul. Biasanya begini Pak, master plan frekuensi dibuat dulu, berdasarkan master plan dibuat peluang usaha. Nah, kalau peluang usahanya tanpa batas, nanti kalau memang demikian itu yang saya akan coba cek Pak. Masih. Baik, terima kasih Pak Lutfi dan kawan-kawan. Tadi saya melihat ada yang mengacungkan tangan di ujung, silakan Mbak, tolong dibantu. Iya Pak, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ikin dari Radio Suara Prima Sonata Cirebon. Salah satu radio yang tetap existing di AM Pak. Masih di AM. Di kota tapi masih di AM. Tapi kami tidak putus asa. Karena tadi saya mendapatkan angin segar dari Pak Menteri yang punya rencana untuk pengembangan. Itu harapan kami karena perjuangan kami cukup lama. Bisa ditanya ke PD Persesin Jawa Barat. Kami sudah memperjuangkan sampai bolak-balik ke KPID, ke PSSNI. Katanya jawabannya nanti menunggu penambahan kanal. Karena kebetulan di kota Cirebon katanya dibatasi. Nah, dengan harapan, karena itu sesuai dengan keputusan Menteri, katanya ada prioritas migrasi dari AM ke FM. Itu yang kami perjuangkan Pak. Sampai saat ini kami tetap berjuang terus. Setelah Menteri yang baru sekarang ini, saya mendapatkan satu anugerah dengan tadi apa yang dijanjikan sama Bapak. Mudah-mudahan menjadi catatan bagi Pak Menteri bahwa Radio Sonata Cirebon menjadi prioritas untuk mendapatkan AM ke FM Pak yang sudah lama. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta langsung nih Pak ya, nodong. Minta langsung Pak. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Joko. Satu lagi. Pak Menteri, sekian tahun yang lalu saya pernah mengikuti sosialisasi peluang usaha yang datang itu utusan dari Bappenas. Apa betul Pak Menteri? Peluang usaha itu disusun oleh orang Bappenas. Setahu saya nggak Pak ya. Setahu saya walaupun pengalaman saya juga baru sedikit, baru bulan keempat Pak. Tapi setahu saya nggak Pak. Karena Bappenas itu tidak membuat peluang usaha berdasarkan sektor. Kementerian teknis yang membuat peluang usaha. Iya. Jadi begini. Menurut penjelasan dari presenter waktu itu, dia mengatakan bahwa mendapat briefing dari Kementerian Teknis dan dia cuma melaksanakan. Kemudian yang aneh, ukuran-ukuran peluang usaha untuk radio siaran itu berdasarkan kondisi jalan. Itu ruas jalan dan sama sekali nggak ngerti. Jadi diasumsikan Bangkalan itu terbuka tapi Surabaya tertutup. Nah, aku bilang sama orang Bappenas itu, kalau saya siaran dari Kamal itu seluruh Surabaya bisa saya cover, baik radio maupun televisi dengan teknis yang sangat sederhana. Duh, begitu ya? Begitu Pak.
Itu jalan kan. Iya. Udara. Yang membawa memang orang Kementerian Teknis, orang Kominfo. Tapi yang presentasi orang Bappenas. Dia ngakunya orang Bappenas. Nah, kemudian saya paksa dia untuk menarik itu untuk meneliti ulang. Kalau perlu diskusi dong sama pelaku usaha. Kalau yang lain silakan. Anda mungkin ahlinya. Tapi saya sudah bisa membuktikan kalau Anda nggak ngerti. Dan sama sekali nggak ngerti tentang syarat. Ketika saya kejar, walhasil Pak Menteri keluar juga itu jadi pakai peluang usaha itu. Jadi ya begini nih, terus tetap mengalir dengan subur. Baik, sementara teman-teman saya mengingatkan kepada Anda, ada risiko dari grand design yang dicanangkan oleh KPI dan mudah-mudahan disetujui oleh Pak Menteri. Kalau nanti misalkan di tempat Anda sekarang existing ada 10 stasiun dan secara ilmiah dibuktikan bahwa yang layak itu cuma 4, berarti ada 6 dari kita yang harus tutup. Ini risiko. Jangan kita menuntut, bukan saya bukan antainya Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri tidak kenal Joko. Kalau kenal Joko yang lain itu, bukan Joko Gresik. Ya, iya Jokowi. Saya Jokowi Cahyo. Jokowi tapi nasibnya lain. Teman-teman, saya cuma ingin mengingatkan kepada kita. Saya miris ketika mendengar tadi Anda bertepuk tangan. Saya sangat setuju. Ini mimpi saya yang sudah sangat lama. Ada peta tentang kebutuhan frekuensi, sehingga Pak Menteri nanti tidak mencilkan bandwidth-nya, bahkan nanti menutup stasiun-stasiun yang sekarang tidak layak. Satu, menutup stasiun-stasiun yang over populasi. Mungkin kalau Jakarta itu sekarang ada 50 dan kemudian nanti menurut survei itu dibutuhkan hanya 26, 24 itu harus tutup. Dan di antara 26 itu nanti ada mesin penyaring, ada kriteria. Logikanya begitu. Saya di forum ini malam ini mengingatkan kesadaran untuk kita, dan jangan besok 5 tahun lagi kita teriak-teriak Menteri untuk protes karena ada radio yang ditutup. Sudah Pak? Baik, terima kasih Pak Joko. Satu lagi ya, saya dari belakang tadi angkat tangan. Itu Pak, sudah ada di belakang ya Pak. Terima kasih. Dua pertanyaan sekaligus juga ini ajakan dari kepada Pak Menteri. Pertama tadi mengenai forum rapat bersama yang diutarakan oleh teman dari Kalimantan Barat. Di undang-undang memang forum rapat bersama itu tertutup Pak. Dan itu rahasia negara. Itu undang-undang. Barangkali ini masuk dalam draft perubahan. Sebaiknya jangan tertutup. Karena dengan tertutup, kemarin ini dalam prakteknya banyak korban. Salah satunya, namanya radio saya, nama saya Fahmi Idris dari Radio Rumil di Garut. Saya termasuk yang mengajukan migrasi dari AM ke FM. Karena jumlah pemohon lebih banyak, maka diadakanlah yang disebut beauty contest istilahnya dalam forum rapat bersama itu. Disatukan dengan pemohon baru. Kebetulan radio saya kalah dan saya tidak dapat frekuensi. Padahal menurut peraturan menteri, ini Pak Menteri, ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa radio yang mutasi dari AM ke FM dapat prioritas Pak. Tapi dalam kenyataannya di lapangan, saya dikalahkan oleh radio baru dan saya tidak dapat frekuensi FM. Dari pihak KPID Jawa Barat menawarkan
silakan mengajukan kembali permohonan AM ke FM-nya, tapi di wilayah layanan yang lain, jauh, jaraknya 90 km Pak, dari Garut ke Pamupuk. Pamupuk itu dekat Australia. Perbatasan selatan. Ya. Di situ KPID sudah bisa menjamin pasti dapat. Emang pemohonnya nggak ada Pak. Karena saya tetap menginginkan pindah ke FM, saya ajukan dan memang dapat. Cuman pertanyaan saya, kenapa saya bisa dikalahkan waktu beauty contest oleh radio baru? Padahal ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa radio yang mutasi itu ada prioritas.